Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama kami juga malam hari ini dalam dialog manuver politik ke Golkar. Apakah Nasdem goyah? Saan Mustafa selaku Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, kemudian Supriyansa selaku Ketua DPP Partai Golkar, dan juga Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Tadi saya sudah ke Kang Saan, sekarang saya ke Pak Supriyansa. Pertanyaannya masih sama di segmen sebelumnya atau di saat segmen sebelumnya ini. Pak Supriyansa, kalau Nasdem mau masuk KIB diterima nggak? Saya kira kalau kita menyimak dari kalimat dengan kalimat yang disampaikan oleh Pak Airlangga bersama dengan koalisi yang sudah lebih awal bergabung di KIB, tentu Pak Airlangga malah lebih senang jika banyak yang bergabung di KIB. Apalagi Partai Nasdem, partai yang besar, partai yang penuh dengan komitmen. Saya kira Partai Nasdem mau bergabung di KIB. Saya yakin dan percaya Pak Ketua Umum Partai Golkar, PAN dan P3, saya yakin dan percaya 10 tangannya ini terbuka untuk menerima itu. Nah, tidak ada yang salah sebenarnya dalam lobi-lobi politik, dalam pembicaraan-pembicaraan seperti ini, semua bisa terjadi. Sebelum pendaftaran di KPU saya sampaikan bahwa siapapun yang mau bergabung di KIB, partai-partai yang ada di Senayan sekarang ini, jika ada yang bersama-sama dengan KIB, saya yakin dan percaya jika melihat kemarin-kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga yang sangat moderat, yang sangat terbuka, membuka diri, membuka harapan bagi kawan-kawan partai lain yang mau bergabung dengan KIB, dipersilakan. Untuk apa tujuannya? Adalah bagaimana kita bersama-sama membuat sebuah kekuatan untuk membawa bangsa ini setidak-tidaknya mempertahankan sesuatu prestasi yang ada sekarang dan kita mencoba meraih prestasi yang kita impikan bersama. Bangsa kita ini bangsa yang besar. Tentu tidak cukup kita hanya membangun 1-2 partai, tetapi kalau bersama-sama kita berniat untuk membangun bangsa yang besar ini, maka saya yakin dan percaya itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Masyarakat Indonesia menunggu persatuan dan kesatuan partai politik yang ada di Indonesia ini. Pak Supriyansa, tapi kalau dari Golkar sendiri, ada syarat nggak? Monggo Pak, siapa tahu mungkin sekalian. Gimana? Sebentar Pak Saan ya. Pak Supriyansa mungkin mau lanjutkan sedikit Pak, singkat saja. Ya, jadi saya melihat bahwa harapan-harapan bangsa ini, bagaimana bangsa ini bisa maju jika semua politisinya ini bisa bersatu. Kita bersaing pada saat pemilu misalnya. Tetapi setelah pemilu selesai, maka kita tinggalkan semua itu. Lalu kita meletakkan di dalam persatuan kita ini untuk satu tujuan adalah bangsa Indonesia yang besar ini kita sama-sama membangun untuk membangunnya. Membangun tidak cukup dengan 1 atau 2 partai, tetapi membangun secara bersama-sama. Itulah yang saya katakan tadi bahwa rakyat mendambakan seperti itu sebenarnya Mbak Fani. Kita harapkan bahwa ini adalah titik awal yang ada sekarang ini pada saat periode 2024 nanti ini, pada saat pemilihan presiden, maka saya rasa siapapun presidennya, maka kita mencoba untuk memberikan dukungan untuk membangun bangsa ini dengan baik. Nah, kalau presidennya dari KIB, maka saya kira itu menjadi harapan rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama untuk membangun ini. Lupakan perbedaan di masa lalu kita meletakkan persamaan hari ini. Jangan mempertebal perbedaan, tetapi mari kita menimbiskan perbedaan, lalu memperkuat kekuatan yang ada di antara kita semuanya untuk menyatu sebagai partai politik menjadi dambaan bangsa itu. Baik. Pak Saan, silakan. Ya, gini. Apa yang tadi disampaikan ya, baik oleh Pak Surya maupun Pak Airlangga, bukan dalam posisi misalnya Pak Airlangga mengajak Pak Surya untuk bergabung dengan KIB, atau Pak Surya mengajak Pak Airlangga untuk bergabung dengan koalisi perubahan. Jadi tadi sama-sama menghormati dan menghargai langkah politik masing-masing. Mungkin yang bisa terjadi ke depan reformulasi. Artinya karena sama-sama tidak
tidak mengajak, ayo Golkar gabung dengan koalisi perubahan, atau Golkar ngajak, ayo gabung dengan KIB misalnya, dalam posisi itu. Tapi bisa jadi itu ada sebuah formulasi baru. Saya katakan tadi, bisa ada reformulasi. Nah, tadi yang ditegaskan tidak menutup kemungkinan. Ini kita bisa bersama. Nanti bersama itu bisa nanti dalam perjalanannya bisa saja ada tadi formula baru kan gitu dalam menata 2024 yang akan datang. Oke. Nah, saya ingin kembali sedikit sebelum ke Pak Supriyansa sebelum saya ke Bang Rey gitu. Kalau misalnya nanti ada ya tadi ya kemungkinan untuk bergabung gitu, dari Golkar sendiri ngasih syarat nggak sih Pak Supriyansa untuk Nasdem? Saya kira syarat yang ditetapkan oleh KIB sudah kita bisa melihat bahwa tidak ada mungkin syarat yang terlalu berlebihan yang ada. Saya kira adalah niat secara bersama saling menguatkan untuk kepentingan bangsa, soal usungan untuk kepentingan rakyat. Soal siapapun yang akan diusung nanti nggak ada gitu? Ya, nanti kan itu menjadi pembicaraan di atas meja setelah seperti yang disampaikan Pak Saan tadi, bahwa kedua tokoh ini bertemu, tentu hari ini tidak langsung menyatakan bahwa siapa yang bergabung siapa yang mempengaruhi siapa, gitu kan. Tetapi hari ini adalah dipertemukan sebagai dua sahabat, dua kader yang pernah jadi orang Golkar, kemudian mencoba untuk menata kira-kira ini bangsa ini seperti apa ke depannya. Nah saya kira kesempatan terbaik ini adalah kalau memang koalisi yang dibangun oleh Pak Surya Paloh ingin bergabung di KIB, maka saya pastikan bahwa KIB membuka diri. Pak Airlangga kita tahu bersama, beliau itu adalah orang moderat. Beliau sangat moderat soal membicarakan bangsa, membicarakan tentang kepentingan rakyat. Selalu mengedepankan itu beliau itu. Baik, Pak Supriyansa, saya dapat poinnya. Bang Rey, kira-kira gimana tuh kemungkinan kalau misalnya Nasdem bergabung ke KIB atau mungkin sebaliknya kalau katanya Pak Surya Paloh mungkin saja Golkar atau KIB yang bergabung bersama dengan koalisi perubahan? Tadi sempat disebut sih. Oke, jadi kita bisa cari kira-kira formulasinya lah ya. Kalau salah satu di antara partai ini bergabung ke partai yang lain gitu. Nah, sekarang yang bisa kita tahu, Golkar punya calon presiden namanya Airlangga. Kemudian Nasdem punya nama calon presiden dengan nama Anies Baswedan. Dan kedua-duanya tidak mungkin jadi calon presiden berdua kan, pasti ada yang mengalah salah satunya. Satu calon presiden, satu wakil presiden. Oleh karena itu, jika komposisinya Anies sebagai calon presiden, Airlangga wakil presiden, itu artinya Golkar yang akan nyebrang ke koalisi perubahan. Kira-kira gitu. Atau kalau sebaliknya, Golkar calon presidennya adalah Airlangga atau siapapun nanti yang akan dituju oleh koalisi Indonesia Bersatu, sementara wakil presidennya adalah Anies Baswedan, besar kemungkinan Nasdem lah yang akan berlabuh ke koalisi Indonesia Bersatu gitu. Nah, tapi apakah tadi misalnya Bung Saan Mustafa mungkin akan ada koalisi baru? Itu juga sangat dimungkinkan. Kalau ia ada koalisi baru, besar kemungkinan kita hanya punya dua calon presiden, di mana diusung oleh koalisi perubahan plus dengan koalisi Indonesia Bersatu, nanti mungkin Gerindra PKB plus juga dengan PDIP Perjuangan akan mendorong nama kandidat atau nama calon presiden wakil presiden tersendiri. Meskipun begitu ya tentu akan ada bongkahan-bongkahan, misalnya apakah akan P3 tetap bersama dengan KIP atau mereka akan pergi ke koalisi baru, atau kalau di koalisi perubahan apakah Demokrat akan tetap bersama dengan koalisi perubahan atau mereka pergi bergabung ke koalisi yang lain gitu. Nah itu mungkin bongkahan-bongkahannya, tapi secara umum mungkin akan ada variasi antara 4-4 di mana akan ada keluar masuk partai-partai yang merasa diuntungkan dengan struktur koalisi baru itu ataupun tidak gitu. Dalam hal ini potensi yang saya lihat itu ada di P3 maupun di Demokrat kalau di koalisi perubahan, karena Demokrat itu ya tentu akan mencari posisi yang memungkinkan mereka jauh lebih bisa menang ya dibandingkan kalau tidak mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden gitu. Nah, di antara 3 skenario yang kita sebutkan ini, kira-kira mana yang paling mendekati? Bacaan saya sih Nasdem akan berlabuh ke KIP kalau itu terjadi, itu bacaan saya gitu.
Dalam komposisi seperti apa? Komposisinya adalah Airlangga sebagai calon presiden, Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Tapi kan tentu akan dilihat apa namanya itu berikutnya, apakah dengan komposisi seperti ini akan menguntungkan koalisi kita sebut Indonesia Bersatu? Saya kira nggak akan terlalu ramai di pasar pemilu. Oleh karena itu mungkin dibutuhkan nama lain sebagai calon presiden di luar nama Pak Airlangga. Dan nama itu bisa saja nama-nama yang lain dimasukkan. Apakah itu misalnya Ganjar Pranowo dan seterusnya itu gitu. Jadi dan itu artinya kalau nama Ganjar dimasukkan ke sini, ya kita bisa membaca artinya Pak Jokowi mungkin akan punya kecenderungan tertentu terhadap koalisi yang baru dibentuk ini gitu. Itu yang bisa kita baca dalam kondisi yang kayak seperti sekarang ini, dan oleh karena itu bisa dipahami mengapa tiba-tiba kemarin itu secara mendadak ya PKS mendeklarasikan atau semi deklarasi calon presiden mereka terhadap Anies Baswedan karena boleh jadi bacaan akan terbentuknya koalisi baru yang tidak melibat sertakan PKS dengan Demokrat itu bisa terwujud karena sebelumnya kita dengar beberapa kali semacam keluhan dari Nasdem atas lambannya ya dua partai politik ini untuk menetapkan siapa calon presiden mereka ataupun calon wakil presiden mereka. Dan setelah itu kemudian kita tahu ya Nasdem bersama dengan tentu bukan pengurus tokohnya ininya ya, bukan pengurus trustnya, tapi pengurus lapis keduanya itu Kompol tadi ya dengan partai-partai seperti Golkar dan seterusnya itu yang kemudian ditindaklanjuti sekarang oleh kedua belah ketua partai, dalam hal ini Nasdem dan Partai Golkar. Jadi kalau kita lihat kronologinya, kita buat presentasi, kayaknya 60% Nasdem bisa ini ke koalisi Indonesia Bersatu dengan komposisi yang disebutkan itu tadi ya. Nah, kalau Nasdem ke KIB, Bang Rey, sorry. Sebaliknya, Golkar yang akan pindah ke koalisi perubahan gitu. Nah, misalnya Nasdem yang pindah ke KIB, Bang Rey, apakah besar nggak sih kemungkinan Nasdem juga akan meninggalkan nama Anies Baswedan? Saya kira tidak. Mereka punya komitmen untuk mendukung Anies ya. Oleh karena itu mereka akan terus desakan Anies masuk, entah itu sebagai calon presiden atau wakil presiden. Sebab kalau begitu saja Nasdem meninggalkan Anies, mengejar katakanlah misalnya koalisi Indonesia Bersatu bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu, ya Demokrat akan babak belur lah nanti di pemilu kira-kira gitu ya. Berjuang sendiri begitu ya. Nah karena itu ya tetap akan dipertahankan, tetap akan diperjuangkan sebesar mungkin gitu ya. Entah itu di capres nomor 1 atau nomor 2. Tapi feeling saya sih koalisinya akan begini-begini juga gitu ya. Artinya ya 3 partai di sana, 3 partai di sini, dan kemungkinan 3 partai di tempat yang lain itu. Cuma akan ada reformulasi dan renegosiasi. Seperti apa bentuknya? Nah, yang ini kita lihat di masa yang akan datang itu tadi. Oke, berarti masih 3-3, tapi masih bisa transfer pemain seperti itu, kayak sepak bola. Sangat mungkin, sangat mungkin. Oke, baik. Sangat mungkin. Baik. Saya ke Pak Saan lagi, Pak Saan. Nama Anies Baswedan sendiri memang masih tetap konsisten akan diusung oleh Partai Nasdem berarti? Ya, kita akan tetap konsisten mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Maka itu selain kita terus dengan PKS dan Demokrat juga mematangkan koalisi untuk nanti mendeklarasikan, kita juga membangun komunikasi dengan yang lainnya. Halnya tadi seperti Bang Supriyanto sampaikan, pilihan boleh berbeda, tapi komitmen untuk menjaga dan mengawal pemerintahan ini sampai selesai, komitmen untuk kepentingan bangsa dan negara tetap kita nomor satukan. Karena itu menjadi nomor 1 buat kita, maka perbedaan pilihan politik, perbedaan langkah-langkah politik itu tidak mengganggu soliditas dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Oke. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya sih sebenarnya kita harus memetakan seperti apa yang terjadi terutama untuk tahun 2023 gitu, memanaskan mesin politik parpol masing-masing gitu. Langkah lanjutan apa saja yang akan dilakukan mungkin dari Partai Nasdem, Partai Golkar, dan juga bagaimana Bang Ray Rangkuti ini melihat manuver-manuver yang akan terjadi. Tapi tahan dulu ya Bapak-Bapak, kita akan dalami di segmen berikutnya karena MNC News Prime harus jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Prime akan segera kembali.